Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 10 sampai 18. Saudara, Tuhan Yesus menyebut dirinya Gembala yang baik. Ho poimen, ho kalos. Yohanes 10 ayat 11 dan 15. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik domba-domba, yakni semua orang yang diberikan Bapa kepadanya. Yohanes 6 ayat 37. Bagaimana kita memahami pernyataan Tuhan Yesus bahwa Ia Gembala yang baik? Pertama, sebagai Gembala yang baik, Tuhan Yesus datang supaya domba-dombanya hidup. Untuk memperjelas kebenaran ini, Tuhan Yesus mengontraskan dirinya dengan pencuri. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan domba-domba. Sebaliknya, Ia datang supaya domba-dombanya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 10. Apakah yang dimaksud Tuhan Yesus dengan hidup? Yakni hidup dalam segala kelimpahan. Bukan hidup sembarang hidup tentunya. Hidup yang dimaksud Tuhan Yesus adalah hidup yang telah dibebaskan dari kegelapan akibat terpisahnya manusia dari Allah. Dengan perkataan lain, hidup baru dalam terang. Dan hidup dalam persekutuan dengan Bapa dan anaknya. Itulah hidup yang berlimpah dengan kasih karunia dan kebenaran. Itulah hidup yang tidak tunduk kepada maut atau kebinasaan. Itulah hidup yang dikaruniakan Tuhan Yesus kepada domba-dombanya. Sabdanya, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Yang kedua, saudara, sebagai Gembala yang baik, Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Untuk mempertajam kebenaran ini, Tuhan Yesus mengontraskan dirinya dengan orang upahan. Orang upahan tidak peduli dengan keselamatan domba-domba. Ia hanya mempedulikan keselamatan dirinya sendiri. Ketika melihat serigala datang, orang upahan akan melarikan diri, meninggalkan domba-domba itu. Akibatnya, domba-domba akan menjadi mangsa serigala dan tercerai-berai. Sebaliknya, Tuhan Yesus justru memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ayat 15. 2 kali Ia bersabda, Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat yang ke-11. Ayat 15. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tuhan Yesus tahu, saudara, bahwa domba-dombanya hidup dalam kegelapan. Mereka menjadi budak-budak dosa. Ingat dalam Yohanes 8 ayat 34 Tuhan Yesus menyatakan, bila kita terjemahkan dengan harafiah, setiap orang yang terus-menerus berbuat dosa adalah budak dosa. Domba-domba milik Tuhan Yesus telah atau pernah menjadi budak-budak dosa. Disesatkan oleh penguasa dunia ini atau hoarkon tu kosmo,
Yohanes 12 ayat 31, 14 ayat 30, 16 ayat 11. Mereka, domba-domba Tuhan Yesus itu, sedang menuju kebinasaan. Ingat Yohanes 3:16, adapun kebinasaan itu adalah keterpisahan selama-lamanya dari Allah. Tuhan Yesus bermaksud menyelamatkan domba-dombanya. Untuk itu, ia harus menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ingat Yohanes 1:29. Serta menghukum si penguasa dunia atau iblis dan melemparnya keluar. Yohanes 12 ayat 31, 16 ayat 11. Itu terjadi melalui peristiwa salib, di mana ia memberikan nyawanya. Dalam penderitaan dan kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus membebaskan domba-dombanya dari kutuk dosa, dari cengkeraman penyesatan si penguasa dunia. Pendeknya, melalui peristiwa salib, Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Berdasarkan penderitaan dan kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus membawa domba-dombanya keluar dari kegelapan, meluputkan mereka dari kebinasaan, dan membawa mereka masuk ke dalam persekutuan dengan Bapa dan dirinya. Ketiga, saudara, sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya. Dalam kata mengenal, kinoskein, dalam bahasa Yunani, terkandung makna kasih dan keakraban. Dalam teks Yunani dari Yohanes 10 ayat 14 kita membaca sabda Tuhan Yesus, "Akulah gembala yang baik, ego emi ho poimen ho kalos." Dan aku mengenal domba-dombaku dan aku mengenal milikku itu. Kaiginosko ta ema. Tuhan Yesus, saudara, mengenal, mengasihi, dan merasa begitu dekat dengan domba-dombanya. Itulah sebabnya ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mereka adalah milik kepunyaannya, orang-orang yang telah diberikan Bapa kepadanya. Bapa berkehendak supaya gembala yang baik menyelamatkan mereka, sehingga tidak seorang pun di antara mereka hilang atau binasa. Apolumi, Yohanes 6 ayat 39, bandingkan Yohanes 10 ayat 28. Ada domba-domba dari kandang ini, ada juga domba-domba dari yang bukan kandang ini. Ektes aules tautes, Yohanes 10 ayat 16. Artinya, domba-domba milik sang gembala yang baik berasal dari bangsa Israel dan dari bangsa-bangsa lain. Tetapi masing-masing dari mereka akan mendengar suaranya. Yohanes 11 ayat 16 yang dikumandangkan melalui pemberitaan Injil yang dibuat menjadi efektif oleh Roh Kudus di dalam diri tiap-tiap mereka. Bandingkan Yohanes 6 ayat 37 dan Yohanes 3 ayat 5. Sehingga mereka semua menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yohanes 10 ayat 16. Yang keempat, saudara, Tuhan Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa pula mengambil nyawanya kembali. Karena mengasihi domba-dombanya, Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi mereka. Ia menderita sengsara dan mati di kayu salib. Namun tersirat, tapi jelas bahwa gembala yang baik berdaulat atas sengsara dan kematiannya. Tidak seorang pun di antara manusia, termasuk Pilatus, bahkan penguasa dunia ini atau iblis sekalipun, dapat mengambil nyawa Tuhan Yesus. Perhatikan Yohanes 19 ayat 10, 14 ayat 30, 10 ayat 18a.
Aku memberikannya menurut kehendakku, kata Tuhan Yesus. Ego titemi auten ab hemautu. Aku memberikannya dari diriku sendiri. Bisa kita terjemahkan demikian, Yohanes 10 ayat 18b. Aku berkuasa memberikannya, exousian echo teinai auten. Atau aku memiliki kuasa untuk memberikannya. Yohanes 10 ayat 18c. Dengan perkataan lain, tidak ada seorang pun yang dapat membunuh Yesus kecuali ia sendiri memberikan nyawanya. Bukan hanya itu, saudara, Tuhan Yesus juga berkuasa untuk mengambil nyawanya kembali. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Exousian echo palin labein auten. Bisa kita terjemahkan, aku memiliki kuasa untuk mengambilnya lagi. Yohanes 10 ayat 18d. Tuhan Yesus berkuasa untuk bangkit kembali dari antara orang mati. Tidak seorang pun dapat mencegahnya bangkit dari antara orang mati. Dengan kebangkitannya itu, Tuhan Yesus menjamin hidup yang kekal bagi domba-dombanya serta menggembalakan mereka. Peristiwa Paskah sebagaimana Jumat Agung terjadi karena kedaulatan Tuhan Yesus atas kematian dan kebangkitannya. Kelima, saudara, Tuhan Yesus memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah. Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Ginoskeme ho pater, kanggo ginosko ton patera. Yohanes 10 ayat 15. Bapa, yakni Allah. Dan Tuhan Yesus, Sang Firman atau Anak. Saling mengenal, mengasihi, akrab. Dalam persekutuan itu, Bapa merancang keselamatan. Sedangkan Anak merendahkan dirinya dan menjadi pelaksana rencana tersebut. Bapa menetapkan Anak sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Ia memberikan semua orang yang akan menjadi domba-domba Sang Anak. Berkenaan dengan rencana keselamatan, saudara, Anak merendahkan dirinya. Ia menyediakan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa, melaksanakan rencana keselamatan. Dalam rencananya, Bapa menetapkan Anak sebagai penyelamat. Bapa memberikan semua orang yang akan diselamatkan kepada Anak, supaya Anak menjadi gembala yang baik bagi mereka. Untuk itu, Anak menjadi manusia. Dengan kuasanya, Anak memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dengan kuasanya pula, Anak mengambil nyawanya kembali. Jadi dengan kuasanya, Anak menderita sengsara dan mati disalibkan untuk menyelamatkan domba-dombanya dari dosa, kuasa-kuasa jahat, dan maut atau kebinasaan. Dan dengan kuasanya pula, Anak bangkit dari antara orang mati untuk menjamin hidup yang kekal bagi mereka. Selanjutnya, melalui Roh Kudus yang diutus untuk mengefektifkan pemberitaan Injil, Anak alias Tuhan Yesus memanggil dan menghimpunkan domba-dombanya serta mengaruniakan hidup yang kekal kepada mereka. Bapa yang mengasihi Anak berkenan dengan segala yang dilakukan Anak. Demikianlah, saudara, karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus berakar dalam persekutuan abadi yang terjalin antara Bapa dan Anak serta Roh Kudus. Peran Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan sebagai gembala yang baik juga berakar dalam persekutuan itu. Demikian pula peran Roh Kudus yang mengefektifkan karya gembala yang baik di dalam diri setiap dombanya. Itu pun berakar dalam persekutuan abadi Bapa dan Anak serta Roh Kudus. Karena itu, saudara, kita dapat menyatakan dengan tegas
bahwa karya keselamatan secara hakiki berakar dalam kasih yang hidup di antara Bapa dan Anak serta Roh Kudus. Kasih Allah kepada dunia berakar dalam kasih yang menjiwai persekutuan abadi Bapa dan Anak serta Roh Kudus. Saudara, saat kita merayakan Paskah, biarlah kebenaran tentang Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik ini menjadi kabar baik bagi kita. Tuhan Yesus gembala yang baik telah memberikan nyawanya bagi kita, domba-dombanya, sehingga kita terbebaskan dari kutuk dosa, kesesatan, dari kuasa-kuasa jahat, dan ketakutan akan maut atau kebinasaan. Tuhan Yesus gembala yang baik telah memberikan hidup yang kekal kepada kita, hidup yang berkelimpahan, yakni hidup baru dalam persekutuan dengan Allah. Sehingga hidup kita tidak lagi sia-sia, melainkan bermakna, bertujuan, dan berpengharapan. Tidak tunduk pada maut atau kebinasaan. Gembala yang baik berkuasa, berdaulat atas kematian dan kebangkitannya. Sehingga saudara, kita boleh mempercayakan hidup dan mati kita seutuhnya, keselamatan kita kepadanya. Semua peran dan karya Tuhan Yesus, saudara, berakar dalam persekutuan abadi yang terjalin antara Dia dan Allah Bapanya serta Roh Kudus. Peran dan karya Tuhan Yesus gembala yang baik memancar dari kasih yang menjiwai persekutuan itu. Kita, saudara, yang telah menyambut gembala yang baik dengan iman, mengalami dan menikmati kasih persekutuan itu. Saudara, Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, adalah puncak dari pewahyuan diri Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Selamat Paskah. Terpujilah Allah. Amin.